Gibran dan Dava berlari keluar dari rumah makan itu tanpa menoleh lagi. Pintu kayu tua terbanting keras di belakang, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menutupnya dengan marah. Angin malam alas roban terasa lebih dingin sekarang, menusuk sampai ke tulang. Mereka berlari menuju mobil Avanza Silver yang masih mogok di pinggir jalan. Tapi begitu sampai, bagasi terbuka lebar. Kosong, tas-tas mereka hilang semua. "Barang kita mana?" jerit Dava panik. Belum sempat Gibran menjawab, lampu depan mobil tiba-tiba menyala sendiri. Mesin hidup kembali, tanpa kunci diputar. Avanza panik pelan lagi, seolah dikendalikan orang lain. Lalu berhenti tepat di depan rumah makan itu lagi. Dari dalam rumah makan suara Bu Siti terdengar samar-samar memanggil. Manis tapi mengerikan. "Nak, jangan lupa tasnya. Ambil dulu." Dava menelan ludah. "Kita tinggalin mobil aja, Bib. Lari." Mereka berbalik dan lari ke arah gelapnya hutan di seberang jalan. Cabang-cabang pohon jati menusuk wajah dan tangan mereka. Tapi mereka terus lari, napas terengah-engah, keringat dingin. Setelah hampir 10 menit berlari, mereka akhirnya berhenti di sebuah tanjakan kecil. Di bawah sana, jalan raya masih terlihat samar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ada seorang laki-laki tua berdiri di pinggir jalan, memegang senter kuning yang cahayanya naik turun, memberi isyarat ke truk-truk yang lewat. Pakai rompi orange reflektor seperti tukang parkir atau penjaga jalan. "Untung ada orang," seru Gibran lega. Mereka berdua turun menghampiri. "Pak, tolong, mobil kami mogok terus ada rumah makan aneh," kata Gibran terbata-bata. Si bapak tua menoleh, wajahnya biasa saja, kumis tipis, mata sipit. Tapi senyumnya terlalu lebar. "Oh, rumah makan Bu Siti ya?" katanya santai sambil mengangguk. "Biasa itu, banyak yang singgah." Dava langsung merinding. "Bapak tahu?" "Tahu dong. Saya penjaga jalan di sini sudah 27 tahun. Tiap malam ada aja mobil yang dipilih." Si bapak terkekeh pelan. "Kalian beruntung masih bisa lari." Gibran menatapnya curiga. "Maksudnya gimana, Pak?" Si bapak mengangkat senternya, menyinari wajahnya sendiri. Matanya kosong, hitam pekat tanpa putih. "Kalian pikir alas roban angker karena hantu? Bukan. Angkarnya karena masih ada yang menjaga rahasia lama. Bu Siti itu dulu korban juga. Sekarang gantian dia yang nyari pengganti." Dava mundur selangkah. "Jadi kita nggak bisa kabur?" "Bisa," jawab si bapak sambil tersenyum semakin lebar. Giginya kuning dan tajam. "Asal kalian rela ninggalin satu orang di sini. Bu Siti cuma butuh 1 jiwa baru tiap malam. Kalau kalian berdua, dia bakal kejar terus sampai pagi." Angin tiba-tiba berhenti total. Hanya suara detik jam tangan Gibran yang terdengar keras. Gibran dan Dava saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Dava menelan ludah. "Kita tinggalin mobil aja, Bib. Lari." Mereka berbalik dan lari ke arah gelapnya hutan di seberang jalan. Cabang-cabang pohon jati menusuk wajah dan tangan mereka. Tapi mereka terus lari, napas terengah-engah, keringat dingin. Setelah hampir 10 menit berlari, mereka akhirnya berhenti di sebuah tanjakan kecil. Di bawah sana, jalan raya masih terlihat samar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ada seorang laki-laki tua berdiri di pinggir jalan, memegang senter kuning yang cahayanya naik turun, memberi isyarat ke truk-truk yang lewat. Pakai rompi orange reflektor seperti tukang parkir atau penjaga jalan. "Untung ada orang," seru Gibran lega. Mereka berdua turun menghampiri. "Pak, tolong, mobil kami mogok terus ada rumah makan aneh," kata Gibran terbata-bata. Si bapak tua menoleh, wajahnya biasa saja, kumis tipis, mata sipit. Tapi senyumnya terlalu lebar. "Oh, rumah makan Bu Siti ya?" katanya santai sambil mengangguk. "Biasa itu, banyak yang singgah." Dava langsung merinding. "Bapak tahu?" "Tahu dong. Saya penjaga jalan di sini sudah 27 tahun. Tiap malam ada aja mobil yang dipilih." Si bapak terkekeh pelan. "Kalian beruntung masih bisa lari." Gibran menatapnya curiga. "Maksudnya gimana, Pak?" Si bapak mengangkat senternya, menyinari wajahnya sendiri. Matanya kosong, hitam pekat tanpa putih. "Kalian pikir alas roban angker karena hantu? Bukan. Angkarnya karena masih ada yang menjaga rahasia lama. Bu Siti itu dulu korban juga. Sekarang gantian dia yang nyari pengganti." Dava mundur selangkah. "Jadi kita nggak bisa kabur?" "Bisa," jawab si bapak sambil tersenyum semakin lebar. Giginya kuning dan tajam. "Asal kalian rela ninggalin satu orang di sini. Bu Siti cuma butuh 1 jiwa baru tiap malam. Kalau kalian berdua, dia bakal kejar terus sampai pagi." Angin tiba-tiba berhenti total. Hanya suara detik jam tangan Gibran yang terdengar keras. Gibran dan Dava saling pandang.
Tak ada yang berani bicara. Pagi mulai menyingsing. Kabut alas roban perlahan terangkat. Truk-truk besar mulai ramai melintas lagi. Di pinggir jalan, Avanza Silver itu terparkir rapi. Bagasi tertutup. Kaca depan bersih. Seolah-olah tak pernah mogok semalaman. Di dalam mobil, hanya ada satu orang yang duduk di kursi sopir. Gibran. Wajahnya pucat, mata merah, tapi dia tersenyum tipis. Di pangkuannya ada 2 tas ransel, miliknya dan milik Dava. Sebuah truk melintas. Sopirnya melambai ramah. Gibran balas melambai. Di jok belakang, tersembunyi di bawah jaket, ada sebuah kotak kardus kecil. Dari celahnya terlihat tulisan taman dengan spidol merah. Terima kasih sudah mengantar pengganti baru. Selamat jalan nak, Bu Siti. Gibran memutar kunci kontak. Mesin hidup normal. Dia melaju perlahan meninggalkan alas roban. Radio menyala sendiri memutar lagu dangdut lawas. Di kaca spion, samar-samar terlihat sosok Dava berdiri di pinggir jalan, melambai-lambai dengan senyum lebar. Terlalu lebar. Tapi Gibran tak menoleh lagi. Dia cuma menggumam pelan. Maaf bro, cuma satu yang boleh pulang. Mobil menghilang di ujung jalan. Rumah makan Bu Siti masih berdiri di sana. Lampu neonnya mulai padam karena matahari sudah terbit. Di depan pintu, kini ada 2 orang